Halo Sobat Belajar, bersama saya Angelina Liusvia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Dalam menjelaskan ini, saya menggunakan buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Dalam mempelajari masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah, perlu kita ketahui dan perlu kita pahami makna dan arti dari masyarakat itu sendiri. Di sini ada dua pendapat ahli mengenai masyarakat. Yang pertama menurut Korten pada tahun 1986, di mana dia menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan secara bersama-sama. Nah, kedua yaitu menurut Mickley. Mickley ini menyetujui atau melanjutkan pendapat oleh Korten, yaitu di mana dia mengungkapkan bahwa konsep masyarakat jarang sekali didefinisikan dalam literatur meski ia menjadi isu sentral. Nah, dari pendapat-pendapat ini dapat kita simpulkan atau dapat kita ringkasi atau ambil kesimpulannya, ambil maknanya, yaitu bahwa masyarakat ini merupakan sekelompok orang yang memiliki sebuah tujuan atau kepentingan yang sama. Nah, berikut selanjutnya untuk memahami bagaimana posisi masyarakat dalam pemerintahan daerah, maka perlu kita lihat dari asal-usul penyebutan istilah bagi nama daerah dalam istilah Barat. Ternyata hal tersebut berkaitan dengan posisi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Norton pada tahun 1994. Ternyata awal mula sebutan daerah otonom ini berasal dari Yunani kuno dan Romawi, di mana di situ ada dua kata. Yang pertama yaitu koinotes yang berarti atau memiliki arti community atau komunitas. Yang kedua yaitu demos yang berarti people atau manusia. Nah, nama atau istilah itu digunakan oleh pemerintah daerah Yunani hingga saat ini. Berikut kita masuk ke dalam pengertian partisipasi. Kita mempelajari mengenai partisipasi. Nah, perlu kita ketahui, ternyata partisipasi bisa bersifat transitif dan bisa juga bersifat intransitif. Bisa juga bermoral, bahkan tidak memiliki moral. Nah, apa sih partisipasi transitif ini? Nah, partisipasi transitif apabila ia berorientasi pada tujuan tertentu. Nah, sedangkan partisipasi bersifat intransitif ini kebalikan dari partisipasi transitif. Apabila subjek tertentu berperan serta dengan tanpa tujuan yang jelas, partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etikanya. Nah, dalam pengertian ini, partisipasi mengandung konotasi yang positif. Nah, sedangkan keterbalikannya, jika kegiatan berpartisipasi ditujukan pada tujuan yang tidak sesuai dengan etika, maka ia disebut sebagai tak bermoral dan bisa dibilang berkonotasi negatif atau buruk. Nah, dalam pengertian partisipasi ini dikutip dari menurut Brian dan White bahwa semulanya partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Nah, dalam pengertian ini ternyata partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai politik, kegiatan dalam pengumpulan sukarela, gerakan protes, dan lain sebagainya. Yang bisa kita kenal pada saat ini yaitu
demo, pemilu, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 1970-an, partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif, teman-teman, dengan menambahkan kegiatan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing memperebutkan sumber daya yang langka. Nah, jadi dari kutipan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada tahun 1990 hingga tahun 1960-an partisipasi ini hanya dikaitkan atau dimaknai sebagai partisipasi masyarakat itu diperlukan ketika pemungutan suara atau bisa dibilang pemilu dan demo saja di saat kegiatan protes. Tapi pada saat ini mulai dari tahun 1970-an hingga saat ini partisipasi dapat ditarik luas dan memiliki banyak sekali kontribusi, bukan hanya di dalam pemilu dan juga di dalam demo atau protes saja, tapi bisa dalam perencanaan pembangunan dan lain sebagainya. Berikut kita merujuk pada karakteristik dasar dari partisipasi publik dalam pemerintahan daerah. Nah, telah dijelaskan oleh Philip dan Graham pada tahun 1998 ya teman-teman. Ternyata ada 4 karakteristik yang disimpulkan. Nah, setelah menyimpulkan beberapa studi tentang partisipasi publik dalam local government, karakteristik tersebut meliputi yang pertama, partisipasi publik melibatkan warga dalam keseluruhan proses pemilihan kota. Yang kedua, pada tingkatan minimum, partisipasi publik melibatkan interaksi dan komunikasi dua arah yang diikuti dengan potensi untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dan outcome-nya. Yang ketiga yaitu partisipasi publik melibatkan individu dan kelompok, baik yang bersifat ad hoc maupun stakeholder yang secara permanen. Yang terakhir yaitu yang keempat, partisipasi publik lebih berupa seni ketimbang ilmu karena ia berpijak pada dua realitas, yakni realitas publik dan yang kedua yaitu realitas birokrasinya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu masyarakat, apa itu partisipasi, apa itu karakteristik dari partisipasi itu sendiri, sekarang kita akan mempelajari mengenai derajat partisipasi masyarakat. Nah, pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari 8 tingkat partisipasi. Nah, ada 8 tingkat partisipasi nih teman-teman yang diajukan oleh Arnstein sebagaimana dijelaskan oleh Burns et al. Pada tahun 1994. Pada tangga terbawah, jadi ini ada 8 karakteristik yang dikelompokkan, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama, tingkatan yang terbawah. Terdapat 2 tingkatan yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan terapi. Pada tanggal kedua, di sini ada 3 tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Warga dalam derajat yang berbeda memiliki hak untuk didengar meski tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam tangga ini ditemukan beragam situasi mulai dari komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat yang disebut sebagai tingkatan informasi seperti pengumuman, pamflet, poster, laporan tahunan, atau komunikasi dua arah yang disebut tingkatan konsultasi seperti survei sikap, pertemuan warga, dan mendengar pendapat. Berikutnya tangga terakhir atau tangga yang paling tertinggi
yaitu terdiri dari 3 tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini, warga secara langsung bekerja sama dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan. Nah, teman-teman, kita udah belajar apa itu masyarakat, apa itu partisipasi, karakteristiknya, dan derajatnya. Sekarang yang terakhir yaitu kita perlu mengetahui apa itu pemerintahan daerah. Pada saat ini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang tahun 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Nah, undang-undang tersebut telah diatur jenjang daerah otonom, asas pemerintahan daerah, dan cara pengisiannya. Prinsip otonom, pengakuan atas tradisi dan kekhususan serta keragaman daerah. Dan yang terpenting adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, rincian pengaturan tentang pemerintahan daerah ini diputuskan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah! Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk melihat konten penjelasan dari saya mengenai masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah.